Latar belakang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, UMKM juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di tengah persaingan global, rumusan masalah, bagaimana perkembangan bisnis usaha sampai sekarang? Yang kedua, apa saja dampak inflasi pada perkembangan usaha? Yang ketiga, apa saja deflasi pada perkembangan usaha? Dan yang terakhir, apakah banyak pelaku usaha menyerap tenaga kerja? Dan tujuan observasi. Tujuan observasi yaitu menjelaskan perkembangan bisnis usaha. Yang kedua, menjelaskan dampak inflasi pada perkembangan usaha. Yang ketiga, menjelaskan dampak deflasi pada perkembangan usaha. Dan yang terakhir, menjelaskan apakah usaha ini menyerap banyak tenaga kerja. Pengertian UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah sendiri adalah hal yang baru dalam kegiatan atau aktivitas perniagaan. UMKM ini bergerak dalam hal perdagangan, di mana dalam hal ini menyangkut pada aktivitas atau kegiatan berwirausaha. UMKM merupakan salah satu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha. Dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Peraturan mengenai UMKM sudah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria UMKM yang pertama ada usaha mikro. Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil. Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Ciri-ciri UMKM. Yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, sumber daya manusia (SDM). Di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang kelima, biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Yang keenam, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang terakhir, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP. Jenis-jenis UMKM. Yang pertama, usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun, berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjanjikan, mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makan. Yang kedua, usaha fashion. Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun, mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Yang terakhir, usaha agribisnis. Siapa bilang usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas? Kalian bisa memanfaatkan karangan rumah yang disulap menjadi lahan agribisnis yang memungkinkan. UMKM yang menjadi objek studi kasus kali ini adalah UMKM Bakso Daging Al Barokah, yaitu sebuah usaha lokal yang didirikan dari tahun 2005 hingga sekarang yang berlokasi di Kota Serang. Pendirinya sendiri yaitu adalah Pak Maswin
yang diketahui bahwa beliau ini memiliki 2 karyawan. Untuk motivasinya, diketahui juga bahwa beliau ini tidak mendapatkan motivasi dari dalam dirinya sendiri, melainkan dari sang paman yang menyarankan untuk berjualan bakso. Menurut informasi, Pamasun ini buka dari jam 10 hingga maksudnya dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Lalu untuk menunya sendiri, Pamasun ini tidak hanya berjualan bakso tapi juga ada mie ayam. Jadi ada 2 menu, yaitu bakso dan mie ayam, atau bisa juga dicampur mie ayam ditambah bakso. Bakso daging Al Barokah milik Pamasun ini sudah berdiri dari 2005 hingga sekarang, yang itu artinya sudah 20 tahun lebih berjualan. Dari tahun 2005 hingga 2011, Pamasun ini diketahui belum memiliki lahan tetap, yang itu artinya beliau itu berjualan secara keliling. Lalu pada tahun 2011 akhirnya beliau memutuskan untuk mangkal. Nah, pada tahun itu, pada awal-awal penjualan sangatlah kecil, namun setelah mangkal naik sekitar 10%. Hingga akhirnya Pamasun ini menambahkan menu, yaitu mie ayam. Nah, untuk baksonya sendiri ada 2 pilihan, yaitu adalah bakso besar dan bakso kecil. Pada tahun 2019 ketika Corona, penjualan dari Pamasun ini sangat turun drastis, yang akhirnya jadi tidak nentu. Itu dan dampak inflasi terhadap usaha. Tantangan terbesar usaha ini hanya di harga yang tiba-tiba naik drastis akibat inflasi. Terkadang cabai naik, bahan baku lain naik, akan tetapi mau menambah harga satu porsi itu sangat susah. Alhasil tidak ada perubahan untuk harga jual satu porsi yang senilai Rp15.000 per porsi, dan untuk keuntungannya kurang dari keuntungan sebelumnya jika ada kenaikan harga bahan baku tersebut. Karena inflasi berdampak signifikan terhadap biaya produksi UMKM ini, terutama harga bahan baku seperti daging dan tepung yang mengalami kenaikan, pemilik usaha mengaku bahwa harga daging naik 0,03% dan harga tepung naik sekitar 1,07% dalam 1 tahun terakhir. Hal ini membuat biaya produksi meningkat dan keuntungan menurun apabila harga jual tidak ikut disesuaikan. Untuk mengatasi hal itu, pemilik usaha melakukan yang pertama yaitu penyesuaian harga jual secara bertahap. Yang kedua, mengurangi ukuran cup atau satu porsi, tapi tetap menjaga kualitas rasa. Yang ketiga yaitu bernegosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga grosir. Terhadap usaha pada periode tertentu, ketika terjadi penurunan harga bahan baku atau deflasi ringan, UMKM merasakan sedikit penurunan biaya operasional, terutama pada komoditas harga daging. Namun dampak deflasi tidak terlalu besar dibanding inflasi karena terjadi dalam waktu singkat. Menurut sepengetahuan pemilik usaha, deflasi ini sangat jarang terjadi. Selanjutnya yaitu kontribusi tenaga kerja. UMKM bakso daging sapi Al Barokah ini mampu menyerap tenaga kerja lokal dari lingkungan sekitar. Total pekerja yang direkrut adalah 2 orang. Selain itu, UMKM secara tidak langsung membantu pekerja lain seperti kurir ojek online dalam mendapatkan pesanan harian. Pemilik usaha menyampaikan bahwa meski UMKM kecil, peluang kerja tetap terbuka, terutama bagi anak muda yang ingin bekerja paruh waktu. Pendapat tentang peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara kami dari kelompok 6 berpendapat bahwa bakso daging sapi Al Barokah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perekonomian lokal. Hal ini terlihat dari yang pertama, penyerapan tenaga kerja, yang kedua membuka peluang bagi pemasok lokal
menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi usaha. Yang ketiga, membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perputaran uang di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, UMKM bakso daging sapi Al Barokah yang berskala kecil seperti ini merupakan fondasi ekonomi Indonesia karena jumlahnya yang sangat banyak dan memiliki daya tahan tinggi terhadap krisis. Kesimpulan dari PPT tersebut, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa UMKM bakso daging sapi Al Barokah merupakan usaha mikro yang mampu bertahan dan berkembang melalui pengelolaan sederhana namun efektif. UMKM ini menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas produk, terutama melalui penggunaan daging sapi segar dan proses produksi yang dilakukan secara higienis. Konsistensi ini menjadi faktor utama yang mendukung kepercayaan dan loyalitas konsumen. Selain itu, UMKM bakso daging sapi Al Barokah telah memanfaatkan peluang pasar dengan baik, terutama melalui strategi pemasaran langsung dan pelayanan yang ramah. Meskipun demikian, usaha ini masih memiliki beberapa kendala, seperti keterbatasan alat produksi, kapasitas usaha yang belum optimal, serta strategi pemasaran yang masih belum ditingkatkan agar dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Secara keseluruhan, observasi ini menunjukkan bahwa UMKM bakso daging sapi Al Barokah memiliki potensi untuk berkembang lebih besar apabila mendapatkan dukungan dalam hal peralatan, pelatihan manajemen, serta peningkatan kemampuan pemasaran. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, UMKM ini dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian lokal.